Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak sekalian yang insya Allah semuanya baik solihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Ada yang bilang cakep nih? Kalau bilang cakep kok yang kompak kenapa? Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah. Salamnya ahli ibadah. Salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi kataba 'alaina as-siyam fi shahri ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka fa muslim. Ihris ala ma yanfa'uka fa muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak, saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Syukur alhamdulillah, bulan yang kita harap, kita nanti, sebelumnya kita sudah berdoa 2 bulan yang lalu. Hari ini Allah pertemukan insya Allah dengan semangat yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Kita betul-betul bisa tergolong hamba Allah yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang beribadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pula doa minta kita, semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fasabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita masih dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Orang kompak ngambilnya namanya. Sekali lagi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Jamaah siap semua? Alhamdulillah. Hari ini saya sampaikan Ramadan yang istimewa, saum yang istimewa. Makanya saya pakai kodenya 333. Ya, nanti kalau lengkap waktunya ditambah yaitu 11. Tapi 333 dulu. Kita belajarnya dari sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau kita ini kan sudah berulang kali bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya menjalankan puasa, saum ini sudah berulang kali. Mestinya nggak lagi menggunakan istilah tarhib. Kenapa?
Karena tarhib artinya menyambut. Sedangkan kita sudah berulang kali menjalankan saum ini. Mungkin di antara bapak-bapak ada yang 50 kali, ada yang 40 kali mungkin, atau setidak-tidaknya ibu-ibu mungkin sudah 25 kali. Masa masih tarhib juga? Maka tepatnya tarhib. Tarhib. Apa? Tarhib. Apa artinya tarhib? Tarhib itu cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Saking senangnya sahabat Nabi, setelah 3 tahun berturut-turut menjalankan saum, tahun yang keempat kurang lebihnya, menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita? Kok hanya 1 bulan ya Rasul? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul?" Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang bertanya seperti itu. Ada? Yang ada, mohon maaf, saum ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun yang di sana loh, yang di sini kayaknya juga nggak beda sih ya. Yaitu apa? Ngitung-ngitung, alhamdulillah. Ini hari keberapa ini? Itu kan langsung jawabnya. Jadi kalau sahabat Nabi ingin berlama-lama dengan Ramadan, kalau kita ini kadang-kadang pinginnya cepat-cepat selesai dengan Ramadan. Itu salah satu keistimewaan sahabat Nabi. Baik, untuk menghangatkan suasana kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Biar waktunya ringkas, jadi jamaah sekalian, puasa yang benar, saum yang benar wajib dilandasi dengan 3. Setelah diawali dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian menjalankan ibadah saum Ramadan sebagaimana umat terdahulu agar kalian menjadi orang bertakwa. Lalu puasa yang benar, saum yang benar itu yang gimana? Pastikan saum puasa yang kita lakukan dilandasi dengan iman yang benar. Boleh ditulis, dicatat, ingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Iman yang benar, saum yang benar, puasa yang benar itu adalah dilandasi dengan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Ini 3 yang pertama. Siapa yang dia menjalankan saum Ramadannya ini dengan landasan iman yang benar, ilmu yang benar, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan berikan paling tidak 3 hal. Apa itu? Yang pertama, diampuni kesalahan dan dosanya. Nggak ada yang amin nih? Memang Bapak Ibu ini dosanya tinggal sedikit apa? Satu, diampuni kesalahan dan dosanya. Amin. Yang kedua, dicintai dan diridhai oleh Allah. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surganya. Kalau puasanya benar, yang mana yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, diberi oleh Allah paling tidak 3 hal. 1, diampuni kesalahan dan dosanya, dicintai dan diridhai Allah, dan yang ketiga dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang mana nih? Yang kedua. Yang kedua yaitu dicintai dan diridhai oleh Allah, diampuni kesalahan dan dosanya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Berarti 3-3-nya. Anda beruntung. Nanti hadiahnya ambil sendiri di rumah masing-masing. Ya, jadi kalau saumnya benar. Nah, kemudian jamaah sekalian, saum yang istimewa itu yang gimana? Yang jelas, tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib semua bisa. Anak kecil pun bisa, anak TK pun bisa. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan amarah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Juga kaitannya meninggalkan al-ma'asi wa dzunub, yaitu meninggalkan maksiat dan dosa. Karena Ramadan artinya membakar. Berarti penyakit-penyakit hati harus kita bakar. Contohnya marah-marah. Biasanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau mama? Ya.
Yang dibakar dusta. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Suami. Wah, kenceng banget. Cuman begini loh Bu, kalau ibu tadi bilang suami, itu ada kelanjutannya Bun. Apa itu? Dulu nemunya di mana? Apa di pengkolan? Ya Allah ya Allah. Ya, dusta. Jadi ini ngeri loh jamaah sekalian. Sampai-sampai Rasul mengatakan Allah nggak akan peduli kalian nggak makan, nggak minum, berpuasa, bahkan nggak sahur, lapar terus nggak peduli. Artinya tidak peduli, tidak akan diberi pahala dari puasanya itu kalau masih melakukan dusta. Makanya Rasul menyatakan alaikum bisidqin, kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Yuk kita baca hadis tentang jujur. Larangan hadis yang menjelaskan tentang kita wajib meninggalkan dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Mama minta uang nggak ada, itu dusta. Suami tanya baik-baik, mau budek yang mau belanja masih habis, mesti nggak sih? Itu dusta. Jadi jangan sampai kita melakukan kedustaan di bulan Ramadan ini. Bukan berarti di luar Ramadan boleh, ya. Kemudian yang kita bakar adalah penyakit kikir, bakhil, pelit, medit, koran, kecelgut, sampili, kariang. Jadi kalau kita puasa nggak bisa membakar penyakit-penyakit tadi, rogiban pun kata Nabi, rogiban pun rugi. Bahkan celakalah seseorang yang dipertemukan dengan Ramadan, tapi sifat-sifat buruknya tidak bisa dia tinggalkan, tidak bisa dia bakar, tidak bisa dia buang. Rugi orang seperti ini. Makanya siapa di bulan Ramadan kok masih suka marah-marah, ini memang orangnya pemarah. Kok di bulan Ramadan orangnya kok suka gibah, ngerubing, gosip, memang penggosip. Gosip makin digosok. Cepet banget jawabnya. Di bulan Ramadan kok tadi malas ibadah. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Pernah malas ibadah? Tanggal berapa? Terus gimana caranya biar nggak malas ibadah? Biar nggak malas ibadah, yaitu semangat. Biar nggak malas semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Jadi biar semangat jangan malas, biar malas jangan semangat. Jadi satu puasa yang istimewa itu yang tidak makan tidak minum dari subuh sampai maghrib, mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa, termasuk meninggalkan maksiat dan dosa. Dan yang keempat, 1 sampai 3 tadi kan dari saya. Coba yang keempat dari jamaah dong. Ini siapa yang bisa menjawab dengan benar? Hadiahnya umroh bayar sendiri. Yang keempat apa? Ini. Yang keempat ini baru dikatakan istimewa puasa kita kalau kita irtiqaul ibadah. Ibadah-ibadahnya semua kebaikan ibadah dan amal saleh meningkat. Saya akan cepat saja baca dan uraikan. Satu di antara ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan, yang pertama adalah yaitu khatam Al-Quran minimal 1 kali. Siapa yang di bulan Ramadan ini nggak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, yakin di luar Ramadan Bapak Ibu lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan. Jangan-jangan dia belum pernah menghatamkan, ya. Dia menghatamkan. Rumusnya gimana? Kalau mau pakai rumus jam 8 menit sebelum sholat, 8 menit setelah sholat, 16 menit kali 5 waktu, 80 menit dapat 1 juz bahkan lebih.
Kalau mau pakai lembar, sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, 4 lembar, kali 5 20 lembar, dapat 1 juz lebih, hampir 1,5 juz. Ya. Jadi kalau malam kemarin belum dimulai malam ini mulai juz 30. Ya, saya biasanya pakai juz 30, juz 29, juz 28. Kenapa? Karena surat-suratnya, ayatnya sering kita dengar, sering kita baca, sehingga karena sudah sebagian hafal itu akan memudah dan mempercepat. Atau ibu bapak baca yang 5 surat. 5 surat, nah ini pas malam Jumat ini, Lailatul Jumat. 5 surat ini kalau digabung itu 2 juz lebih. Itu apa? Surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Ar-Rahman, ya, surat Al-Waqiah dan Al-Mulk. Itu digabung 5 surat itu 2 juz setengah, atau 2 juz lebih intinya. Ya. Nah, kenapa kok gitu? Mungkin ibu bapak bertanya, loh, memang boleh ngacak gitu, Ustaz? Ini ilmunya. Yang dikatakan khatam Al-Quran itu adalah yang terpenting terbaca seluruhnya. Ya, yang dikatakan Al-Quran itu yang terpenting terbaca seluruhnya. Mau dari depan, mau dari tengah, mau dari belakang, monggo. Yang penting terbaca seluruhnya. Tapi saya yakin kalau model bacanya gini, nggak khatam, nggak akan sulit khatam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Baru 3 ayat dibuka, ini kurang berapa lembar lagi ya? Itu yakin, gak kelar-kelar. Mbok kalau sudah 8 lembar baru kurang berapa lembar lagi, tetapi baru 3 ayat. Jadi satu khatam Al-Quran minimal sekali. Kalau Bapak Ibu nggak bisa sekali, dicoba 2 kali. Saya umumkan untuk jamaah Ikhlas di sini, apa? Siapa saja di antara Bapak Ibu yang tahun ini bisa khatam Al-Quran 3 kali, maka akan diberikan hadiah spesial dari Pak Yulis dan Pak Haikal. Ya, kasih hadiah, bukan saya umumin aja. 3 kali atau pengurusnya. Yang kedua yaitu sholat tarawih, kita lakukan ini. Yang ketiga yaitu apa? Ini memberi makan orang yang berbuka puasa. Pahalanya Masya Allah seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Terserah, mau roti, mau kue, ya, mau kolak, mau buah, ya, mau nasi, atau mau gorengan silakan. Kalau gorengan cuman jangan gorengan yang 2005, jangan. Karena sekarang sudah di 2026, ya. Baik, kemudian yang keempat, ini Pak, perhatikan Bapak Ibu. Yang keempat adalah memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Ya, memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Yuk, di antara doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Kemudian rifat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Kemudian gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Usahakan Ramadan tahun ini adalah yaitu infak sedekah kita, terutama zakat kita lebih banyak daripada tahun kena. Makanya Bapak Ibu, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Siapa yang terakhir tadi? Jadikan Ramadan yang terbaik, jangan yang terakhir. Yang terakhir berarti gak kepingin ketemu lagi Ramadan yang akan datang ya. Nah kemudian kalau ada rezeki ini Masya Allah, termasuk ibadah yang luar biasa apa? Yaitu umroh di bulan Ramadan. Di sini saya umumkan Bapak Ibu, kalau ada di antara ibu yang mau bayarin saya umroh, saya mau banget ini betul. Sama ya? Nah, ini kalau dia terus apa sih bayarin? Baik ya. Jadi itu intinya kita tingkatkan semua ibadah. Satu aja di antaranya.
sholat rawatib dan duha kita. Jaga betul. Ya, siapa yang dia bisa menjaga rawatibnya yang 12 rakaat, menjaga itu berarti dia jalankan terus, bukan sekali saja. Apa? Kata Rasulullah, di akhirat nanti dia akan dibangunkan, yaitu rumah atau istana di surganya Allah. Sholat duha juga gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, sholat duhanya selama ini pakai, ini dua-duanya benar. Pakai yang 2 atau yang 4, yang lebih sering? 4, 2, nggak apa-apa salah. Kalau ibu bapak pakai yang 2, saya tanya sejak tahun berapa 2 itu? Nanti nggak ada peningkatan. Nih, boleh jadi rokaatnya masih 2, tapi bisa ngalahkan yang 4 rokaat. Gimana caranya? Rokaat yang pertama baca 7 surat. Rokaat yang kedua baca 7 surat. Jadi 2 rokaat itu 14 surat. Gimana Ustaz? Gini, rokaat yang pertama setelah Al-Fatihah, Bismillah An-Nas, Bismillah Al-Falaq, Bismillah Al-Ikhlas, Bismillah Tabat, Bismillah Hidayah, Bismillah setelah itu Al-Kafirun, Bismillah Inna Atayna. Berapa surat? 7 surat. Rokaat pertama. Nanti rokaat yang kedua dibalik aja dari Inna Atayna sampai itu sudah 14 surat. Itu cara meningkatkan. Jadi semakin kenapa? Karena seluruh amalan ibadah dilipat gandakan. Bahkan Allah menyatakan kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu untuk mereka. Ila saum, ila siam. Saum itu untukku, puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku sendiri wa ana azibi, dan aku sendiri yang memberikan pahala itu. Jadi intinya, ayo Bapak Ibu sekalian tetap jaga kesehatannya, semangat ibadah. Kuncinya jangan lupa minta kepada Allah kekuatan. Ya Allah, mampukan aku, beri kekuatan ya agar aku bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dan ibadah yang lainnya dengan baik, benar, bahkan sempurna. Tentunya sempurna menurut kita, karena yang sempurna adalah Allah SWT. Jadi minta terus kepada Allah. Jadi kalau kita mau malas, agak malas, banyak la haula wala quwata illa billah, banyak melafaz Allahu akbar. Insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi yang terakhir 3, tadi 3-nya sudah. Yang pertama landasannya yaitu iman, ilmu, ikhlas kepada Allah. 2-nya dapat apa? Diampuni kesalahan dosanya, dicintai diridhai Allah, dimasukkan di dalam surganya. 3 targetnya. Kita menjalankan saum Ramadan ini 3 targetnya. Al-Baqarah 183 sampai 186. Targetnya ada 3 Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Jadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga adalah la'allahum yarsudun. Artinya akan selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bil Islam. Wahtim lana bil iman. Wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Punya niat yang baik, niatnya segera tunaikan. Beramal saleh dengan ditunda-tunda ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung hidang, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.